Tiap hari gue ganti bule, say. Kalau cuma modal nenteng bule ya, modal nenteng bule ya, setiap hari gue gonta-ganti. Jadi buat apaan? Buat apaan ya? Tuh, banyak yang request ajak si Tasya ini katanya live bareng. Oke. Angkat ya Tasya ya. Jangan cuma beraninya modal ketik jari doang. Bule kere gimana maksudnya Kak? Banyak bule yang gak ada duitnya sayang. Bule yang mau kenapa ditolak Tasya? Tasya kenapa nolak? Bule ada juga ya kayak miskin, banyak sayang, banyak bule miskin tuh banyak. Jadi jangan lu pikir perempuan atau banci nenteng bule itu bule pasti kaya. Kagak, nggak semua kaya. Banyak juga di sini ya, di Bali ini cewek-cewek jadi bule hunter. Paham nggak bule hunter? Jadi yang penting bule nih, yang penting ditentengnya bule nih. Tunjukin sama teman-temannya di sosial media pacaran sama bule. Bulenya ganteng ya, bulenya ganteng. Biar dianggap sama teman-temannya di kampung, ih gila, si Marpuah pacaran sama bule. Ih gila, si Saodah pacaran sama bule. Bangga. Bangga dia ya, bangga. Di kampungnya boleh. Keren dia. Dia pulang ke kampung nih, ke pelosok-pelosok. Ih keren, gila lu ya pacaran sama bule, dapet bule. Bangga kan? Padahal kalau di Bali itu bule debu. Kalau sama orang yang pinter. Ya, kalau sama orang yang pinter itu bule debu. Ih, itu kan bule kere. Ih, itu kan bule gembel. Ih, itu kan bule expired di sini. Ih, itu kan bule lingkaran setan. Kalau gue hanya mau biar dianggap punya pacar, udah kanan kiri setiap hari gue ganti-ganti bule ya. Karena nyari bule yang kaya, bule yang mapan, bule yang serius, bule yang settle itu susah. Nyari yang gembel, nyari yang kere gampang. Gampang banget di Bali nih. Lu pergi ke pantai aja dapat bule kere. Lu pergi ke warung aja dapat bule kere. Gampang. Kalau lu cuma pengen memperbaiki keturunan, gampang. Tapi lu gak bakal kaya. Banyak. Banyak. Ya, kalau lu cuma pengen memperbaiki keturunan, boleh. Boleh, datanglah ke Bali. Pergilah ke Canggu. Banyak sekali di Canggu itu ya. Bule-bule yang sharing villa ya. Yang satu villa 3 kamar, sharing tuh dia sama teman-temannya tuh. Karena nggak mampu tuh bayar villa sendiri itu. Ya, sharing. Karena kan kalau misalkan kayak villa 10 juta, 8 juta. Canggu tuh ada yang 5 juta, ada yang 8 juta satu bulan. 3 kamar. 8 juta aja lu sharing kamar itu nggak 3 juta satu kamar kan. Patungan yang boleh banyak. Itu hanya untuk memperbaiki keturunan. Tapi kalau lu untuk kaya, susah. 1001 tuh, kecuali lu belajar tuh sama Miss Wardah ya, sama Bianca. Nyari bule itu yang mapan ya, yang kenal, di-invite, pindah ke Amerika, settle, lu santai, ongkang-ongkang kaki di rumah, laki lu yang kerja cari duit. Kayak gitu. Ya, jadi jangan lu pikir gua nggak punya, lu bilang katanya lu aja jomblo sampai sekarang. Lah, gue jomblo mah jomblo berkualitas, sayang. Aku jomblo itu jomblo berkualitas. Ya, aku jomblo berkualitas. Aku nggak mau asal comot-comot bule. Asal comot-comot bule yang penting aku punya pacar gitu. Enggak gitu konsepnya, enggak gitu. Tuh, bukan belajar sama Marpuah dan Saodah ya Geboy. Iya, banyak. Di Bali tuh banyak banget ya. Cabe-cabean ya, cabe-cabean nih. Yang dari pelosok tuh. Yang rambutnya warna pink, rambutnya warna kuning apa berjemur. Bukan kuning kayak aku gini ya, kuning di salon ya, kuning kepanasan gitu kan. Terus nenteng bule nih, dibonceng sama bule gini, naik motor tuh gini nah ya, naik motor tuh dibonceng, padahal motor sewaan tuh bulenya ya. Bule kan nggak bisa beli motor di sini, rata-rata kan nyewa kan. Lu mau nyewa motor apa? Motor Ninja,
Motor apa lu mau nyewa? Motor Beat pun lu bisa di sini ya. Motor apa lu mau sewa di sini? Jadi bulenya nyewa motor tuh, ditenteng sama bule naik motor ninja, motor gede, tunggingin pantat. Langsung bangga tuh, turun dari motor, kibas-kibas rambut. Kibas-kibas rambut berasa kayak dia paling cantik, bulenya paling ganteng, bulenya kaya. Padahal tuh bule gembel. Banyak kayak begitu, banyak. Kelakuan cabai-cabean di Bali tuh banyak kayak gitu. Jadi jangan lu pikir kalau lu ngelihat si Saoda, si Rapuah, si Marveah ya, siapa lagi tuh si Fatimah, itu tiba-tiba sama bule ya, tiba-tiba sama bulenya ganteng, jangan lu pikir itu dia beruntung hidupnya. Ya, tidak sayang, tidak. Pelajaran juga buat kalian. Kalau kalian pengen dapat bule, ada dua pilihan. Kalau kalian pengen dapat bule yang kaya, carilah bule yang mapan, settle, dan di atas 30 tahun. Kalau kalian cuma hanya untuk memperbaiki keturunan, jangankan ke Bali sayang. Lu pergi aja ke Jalan Jaksa di Jakarta, banyak sayang, banyak. Ya, banyak di sana. Iya kak, bener lebih baik jomblo tapi berkualitas. Iya, aku mau milih-milih, nggak gampangan. Aku kalau mau ya, buktinya sekarang gini ya, hampir 2 tahun aku nggak ngewong sama sekali. Padahal di Bali ini banyak cowok ganteng ya. Nama gue Fatima, oh ikhlas ya Allah. Maaf, itu kan hanya ini apa namanya, uh, reka adegan ya. Reka, itu hanya reka adegan. Kalau gue mau nih ya, dalam 2 tahun ini gue ngapain aja nih di Bali nih, bule ganteng banyak nih. Gue tinggal aja ngangkang, tinggal nungging ya, tinggal celentang, tinggal tungkurep, tinggal ngegoyang. Banyak kalau gue cuma buat ngewong-ngewong. Cuma gue nggak mau ya. Gue pengennya itu relationship. Relationship pun bukan yang bener-bener kucuk-kucuk langsung nenteng bule. Enggak. Nggak mau gue pengennya yang settle, yang mapan. Biar lu tua nggak apa-apa. Biar tua nggak apa-apa. Yang penting bukan suami orang pertama. Kedua, dia harus settle, udah mapan, ya. Lu kalau sekarang ada dua pilihan juga nih. Kalau lu dapet cowok yang ganteng, tapi dia hanya settle ya, hanya settle, yang belum mapan banget, it's okay kalau lu cinta. Kedua, kalau lu butuh laki-laki yang mapan, otomatis pasti dia tua. Rata-rata di atas 30 umurnya kalau yang mapan banget nih. Yang lu ngejengkang aja lu jadi nyonya gitu loh, ya. Lu ngejengkang aja jadi nyonya, lu celentang aja jadi nyonya, kipas-kipas aja lu jadi nyonya gitu. Banyak kayak begitu kalau lu mau, ya. Tua-tua di sini banyak. Lu tanya aja sama anak-anak tuh. Kemarin aja gue nongkrong aja gue digodain sama bule nih ya. Bule ngeliatin gue sampai dia muji gue, katanya, your smile so gorgeous. I like your smile. Dia bilang kayak gitu. Gue cuma jawab kayak gini, thank you. Dengan sok cantiknya gue ya, dengan sok cantiknya, dengan sok berbelah dari lahir gue bilang thank you. Gue bilang kayak gitu. Sampai kata anak-anak, itu dia suka sama lu, dia suka sama lu. Nggak gampang saya. Pepe ini nggak gampang untuk ditusuk-tusuk saat ini. Gue butuhnya ada orang yang wow, let's marry me, atau marry me, terus dikasih gue berlian, dikasih villa, dikasih apa, nama gue cantik kata itu. Kalau Udun tahu tuh, tanya Udun ya. Gue dipuji cantik aja gue cuma bilang thank you gitu doang, gue jawab ya. Sok cantik kan gue kan, sok gue berbelah dari lahir, sok gue bepepe dari lahir ini, sok bisa bunting gue. Jadi jangan harga diri kalian rendah sayang ya. Kalian yang perempuan asli, jangan kalian rendahkan harga diri kalian jadi cuma hanya pengen dapat pacar bule, pasangan bule, kalian jadi bule hunter. Jangan ya. Kalau misalkan kalian untuk memperbaiki keturunan nggak apa-apa. Tuh, karena kami Jim genit-genit tapi nggak murahan ya. Tuh ya.
Tuh, baca kata Udun tuh. Karena kami gym genit-genit tapi nggak murahan ya. Genit-genit di gym itu tapi nggak murahan, say. Nggak gampangan. Tuh, ini hafal nih sama sama tipeku nih. Gaby yang penting ganteng, mapan, wangi, dan kenti kecil yang penting. Iya, itu paling penting, kentinya harus kecil. Karena Mekiku ini Meki rakitan, bukan Meki terlahir, tercipta, terbuat dari lahir. Tidak, ya. Gue ini tidak tercipta punya Meki dari lahir. Ya, seperti perempuan-perempuan pada umumnya. Meki gue ini Meki settingan. You know, settingan yang dibuat sama dokter dengan ukuran tertentu, yang bisa masuk pun size tertentu. Jadi gue harus kentinya pun harus kenti kecil, nggak bisa juga walaupun tuh cowok ganteng banget tapi kentinya gedong, gue tetap nolak. Tanya Udun tuh ya, Udun ya nih ya, pergi malam minggu, pergi sama Udun. Mak, gue nggak mau tahu, hari ini lu harus ngewek, ya. Langsung gym mau, besok makan bawang Surabaya langsung gym mau. Ayo aja sih kalau ada undangan. Udin bilang, Mak, hari ini kau harus ngewong ya. Gue gak mau tahu kau hari ini harus pecah perawan. Gue dikenalin sama lakinya temen gue. Ya, gue dikenalin sama laki teman gue sama temennya dia. Ganteng, tanya Udun. Gak ada gue gatel-gatel. Gue pulang kabur. Tanya Udun tuh, saksi hidup tuh. Kabur gue pulang. Ya, gue udah dikenalin nih cowok Jerman nih, ganteng nih. Udah datang kucuk-kucuk itu cowok, dikirimin tete ya, foto tete gue dikirimin. Tete gue dipoto, dikirimin ke grup mereka. Datang tuh cowok Jerman tuh kucuk-kucuk datang ke nyusulin kita ke klub. Nyusulin gue ke klub, kata si Udun, Mak nggak mau tahu, pokoknya hari ini kau harus ngewek, kau harus pecah perawan, kata Udun. Gue bilang, nggak mau aku, Dun. Gue bilang kayak gitu. Gue kabur. Tanya Udun tuh, saksi hidup. Nggak gampang PP ini langsung dimasuk-masukin. Hei, harus tahu dulu ukuran kentinya itu sebesar apa. Ya, tuh kan, tuh dengar teman Talia tuh. Oh gitu ya Kak, Meki rakitan nggak bisa masuk yang gedong-gedong, yang nggak bisa lah. Bisa sebenarnya kalau dipaksa-paksain, cuma aku takut jebol. Udun tuh sering, pokoknya kayak kemarin aja. Banyak laki nih. Aku bilang, Dun, aku malam ini hanya pengen dapat laki untuk ciuman. Aku bilang kayak gitu. Aku ngomong kok, aku bilang aku nggak mau kau malam ini kau harus ngewek ya. Kau harus dapat laki untuk ngewek kau, katanya. Aku bilang enggak, aku cuma pengen cowok yang bisa cium, yang untuk ciuman. Aku udah seneng gitu, untuk ciuman aja. Nggak mau, gue kabur kalau misalkan mau diewek. Nggak bisa sayang, aku tuh harus tahu ukurannya dulu, tahu ukuran kentinya dulu. Jadi harus pegang dulu nih, pegang kemal-kemal kayak gini. Gede nggak? Oh, sedang. Oke, masuk. Kalau kan gue kan tahu nih, Meki gue sedalam apa nih, sedalam apa, sebesar apa. Jadi gue pegang-pegang dulu nih, gue kepal-kepal dulu nih. Jadi makanya gue harus ciuman dulu, ciuman sambil tangan gue masuk ke dalam celana dulu, kepal kayak gini dulu. Lihat dulu nih, pas dia ngaceng sebesar apa. Nah, kalau pas boleh bungkus. Kalau besar, gue kabur, ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi gue harus ada ukurannya, harus ada size-nya. Kalau misalkan gue kepal-kepal nih, gue kepal-kepal, oh segede gini nih, masuk nih, gue bungkus, ya. Kalau segede gini, oke, masuk. Pulang yuk, katanya, ke villa gue, ngikut gue pasti. Kalau kentinya segede gini ya, ngikut gue. Tapi pas gue kepal kentinya segede gini, pasti gue kabur, nggak bakal mau gue dibungkus kalau kenti sebesar ini, ya. Nggak akan masuk sebesar ini nih. Tuh, kalian bisa bayangin kan? Tuh. Nah, inilah. Ini kenti yang bisa masuk ke dalam Meki gua. Ini kenti yang nggak bisa masuk ke dalam Meki gua. Jadi ini adalah size yang sudah ditentukan sama Meki gua. Jadi Meki gua tuh punya penentuan sendiri, punya tipe. Ya, bukan gua sendiri yang punya tipe. Meki gua pun punya tipe. Jadi harus yang sekecil gini nih. Segini nih. Karena dulu gue di setting ganti-ganti koko-koko ya. Ganti-ganti Asia sama dokter gue. Nah, sekarang gue doyan bule, nggak masuk deh ganti-ganti bule-bule sebesar-besar kayak gini. Kayak gitu.
Makanya kenapa gue nggak bisa sembarangan ngewong itu, gue takut jebol, ya. Takut jebol. Kenapa gue nggak sembarangan ngewong, nggak sembarangan langsung bungkus mau dibungkus cowok, karena gue tuh harus tahu ukurannya. Karena kalau kebesaran, gue tuh takut berdarah, takut jebol, takut lecet, gitu. Kalau dipaksa masuk gimana kak? Ya nggak bisa, nggak akan bisa. Akunya pasti ngejerit. Makanya kenapa aku nggak pernah mau ngewong dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan mabok, atau cowoknya dalam keadaan nggak sadar, atau diewong dengan bicara secara perkosa gitu, nggak bisa aku. Aku harus ngewong, harus dengan feeling yang santai, yang fresh. Harus dicium-cium dulu, jilat-jilat dulu gitu. Jadi Mekiku tuh kebuka. Jadi kalau misalkan aku nggak pakai kayak gitu tuh, nggak pakai di cium-cium gitu, jilat-jilat, teteku nggak disep-isep, nggak akan kebuka Mekiku, ya. Jadi Mekiku tuh harus kayak aku dicium-ciumin dulu nih, cium-cium dulu nih, cium-ciumin leherku, teteku, terus Mekiku kayak cium-ciumin, terus Mekiku dikobel-kobel dulu pakai jari gini, kebuka, ya. Kalau gue nafsu, tapi kalau ganteng ya, kalau gue nafsu. Kalau misalkan jelek, tetap aja gue nggak akan buka Meki gue, tetap ketutup terus dia, kayak gitu. Jadi ada triknya, ada pemanasannya. Nggak bisa langsung main ujuk-ujuk, langsung dikangkangin, dimasukin kayak gitu. Nggak ada, nggak buka pintu dia, ya. Mekiku tuh ada pintunya, say. Jadi nggak bisa sembarang buka. Ada size, ada permisi, ya. Ada permisi. Jadi bukan kita manusia aja yang masuk ke dalam rumah itu mengucapkan assalamualaikum, ya. Masuk ke Mekiku pun harus permisi, harus ada sopan santun. Harus ada sopan santunnya masuk Meki nih. Permisi, kata kayak gitu dulu kan. Permisi, jilat dulu tuh. Bisa tuh. Kuncinya kan ini Meki kan digembok nih. Nah, dia ngebuka kuncinya pakai lidah. Harus pakai lidah. Pakai lidah baru tuh kebuka tuh Meki tuh. Kebuka tuh. Kayak gitu. Kalau udun jangan ditanya, sayang. Tangan pun masuk, ya. Udun tuh tangan pun masuk, jangan salah. Sama udun aja mangewongnya, ih, udun boti ngapain ngewong sama udun? Ada gila-gilanya lu. Udun itu boti sejati, nggak bisa ngewong sama udun. Udun itu masuk kamar pasti nungging, pasti ngangkang, ya. Nggak ada cerita udun nunggingin laki-laki, nggak ada. Udun itu masuk kamar, naik kasur, dia yang nungging, dia yang ngangkang. Dia itu boti sejati, bentukannya laki, tapi tetap aja kalau dalam kamar dia jadi banci pakai heels. Nggak ada. Iya kak, iya, harus pakai barcode, bener. Ya harus dijilat-jilat. Tapi memang beneran. Jadi aku tipe orang yang Mekiku, ya, tipe Meki tuh yang harus foreplay. Jadi nggak bisa Mekiku tuh yang main kayak langsung halo, yang kayak gitu langsung halo, terus langsung kayak gitu, nggak bisa. Harus yang kayak nanya dulu loh, kayak permisi dulu, halo, what's your name gitu. Nah, iya. Udun siapa tuh? Udun tuh di atas tuh. Nah, Udun tuh. Nah, itu Udun. Ya. Mekiku tuh ada namanya, sayang. Nama Mekiku tuh ada. Nama Mekiku tuh Laras, ya. Ibu Oli, Ibu Oli belum bobo. Setelah mendaki gunung. Jadi Mekiku tuh ada namanya. Jadi nggak bisa kalau misalkan kayak tiba-tiba Lekong langsung halo gitu, ya, nggak nanya nama dulu, langsung tiba-tiba masukin kepala gitu, nggak bisa. Harus ada permisi dulu, halo, what's your name gitu, terus Mekiku menjawab Laras gitu. Wow, nice to meet you. Nah, makin dekat ciuman dulu gitu kan, pakai lidah.
Kayak gitu. Mekiku tuh harus kayak begitu, ada namanya, ya. Buyung Bobo nih, habis ngewong ya. Habis ngewong serangan malam ya. Halo Laras, iya Laras panjang. Laras panjang, Laras pendek. Pilih aja kakak. Iya, nama Mekiku Laras. Ya, kalau nama badanku nih Gaby, nama Mekiku Laras. Jadi harus permisi sama Laras dulu. Oli nama Mekinya tuh Lena tuh. Jadi kita nih punya nama. Kalau Udun nama Mekinya tuh Alexa. Kita tuh Meki kita tuh punya nama, say. Jangan sedih ya. Kalau Oli nama Mekinya itu Lena. Ya. Kalau Udun nama Mekinya Alexa. Alexa Lobang Kunyit nama Meki Udun. Iya, kayak gitu. Permisi Laras, boleh saya masuk? Harus ada passwordnya. Alena. Tuh. Alena nama Meki Oli itu Alena namanya. Kalau Ayu tuh nama Mekinya Delia. Jadi kita tuh nama Meki kita tuh ada namanya masing-masing. Selamat, ada selamatan, ada ulang tahunnya. Ini aku kalau misalkan aku nanti undang kalian ya, kita birthday party bareng lah ya. Birthday party live ya. Kalau misalkan sampai Desember tanggal 14 aku masih perawan gitu kan. Kita ini apa namanya? Apa sih? Kalau ulang tahun tuh anniversary. Kita rayakan ya. Kalau misalkan aku bisa mempertahankan keperawananku sampai tanggal 14 Desember, itu pas 2 tahun, ibarat katanya kalau anak kecil dia baru pinter jalan, ya. Pinter jalan ya, itulah. Itu nanti Mekiku tuh kayak gitu tuh. Itu keperawananku. Alisan Meki kan mah ada. Alena Sinovac nama Meki Oli itu Alena Sinovac. Jadi sekali jus itu berasa kena ini apa? Kena suntik vaksin. Berlumut nggak sih Laras? Enggak sih, nggak berlumut sih. Cuma ya kadang-kadang ada lah dikit. Tadi basah loh, jujur ya. Aku jujur nih, aku mau jujur banget sama kalian nih. Sebenarnya aku nggak mau nge-share ini sih, nggak mau cerita ini sih, nggak mau berbagi ini. Jadi tadi tuh aku ada ngeliat cowok, terus aku sampai ke toilet terus. Jadi ada tadi cowok di gym, itu ganteng, cowok baru, yang belum pernah aku lihat, itu anak baru, member arisan baru, aku ngeliat ganteng, dan Udun pun bilang ganteng, ya, please ya Alena ya, itu ada member baru, itu member khusus buat gue, ya, jangan diganggu-gugat, jangan dikotak-katik, itu member arisan baru gue. Gue ngeliat dia, gue ngeliat dia kayak gini, gue sambil ngebayangin, gue ke toilet terus, dan gue basah, bener-bener basah. Aduh tuh, sekarang aja Meki gue cenut-cenut, sumpah, gak bohong nih. Tanya Udun tuh, cowok gue itu bukan. Pokoknya itu anak baru ganteng banget. Dan Meki gue basah, bener-bener basah. Sampai gue ke toilet terus, aduh anjing Meki gue basah, sampai celana gue tuh basah. Gue kan nge-gym pakai celana nih, nggak pakai celana dalam kan, cuma pakai celana gym doang kan, pakai legging. Itu basah celana legging gue, nih selangkangan gue tuh basah. Nggak moncrot tapi basah gitu loh, basah kayak enak gitu loh. Nah kayak gini nih, nah diginiin aja enak nih sambil ngebayangin mukanya. Aduh gue berharap mimpi basah deh sama dia nanti. Itu ganteng banget, sumpah ganteng banget. Sampai si Udun juga ngeliat dia. Ya Udun udah ngeliat dia tadi. Udun siapa yang ngeliat dia ya? Ipe ngeliat dia nggak sih?
Oh enggak. Ayu deh kayaknya ngeliat dia. Pas ngeliat dia, iya matanya bagus banget katanya. Ih sumpah itu ganteng banget. Sedih si Laras. Iya, si Laras nangis tadi. Ngeliat cowok ganteng baru. Seganteng apa sih cowok itu, ganteng. Sumpah matanya biru. Ganteng bener-bener. Eka sampai dia mau pulang tuh. Tuh, Udun ngeliat tuh. Itu ganteng. Tanya Udun tuh. Ganteng. Itu ganteng. Grey semi blue nggak sih matanya tuh. Tanya Udun tuh. Ya, itu ganteng banget. Matanya tuh grey semi blue. Ganteng banget, badannya tinggi, betisnya besar, berbulu. Aduh, tuh merinding say. Ngebayangin dia merinding tuh. Merindingin dia sange, sumpah. Ngebayangin dia sange. Kamu cari member arisan. Besok lah ya, kalau ada aku storyin ya. Besok aku nge-gym dari siang sampai ke malam. besok aku di tempat gym dari siang sampai malam. Aku mau ngelamar jadi sekuri. Saya jadi cleaning service di gym besok. Sama itu ganteng. Sampai makeku tuh basah. Bener-bener basah. KGB yakin dia straight dia. Orang dia lirik-lirik aku kok. Terus kata si Ayu dengan pedenya, iya dia dari tadi lirik-lirik aku katanya. Sok cantik kan baca itu kan. Kenapa nggak langsung kenalan, siapa tahu berjodoh. Ih, kan udah dibilang Udun, kita itu genit-genit di gym itu, tapi kita nggak murahan. Kita tuh nggak murahan sayang. Tapi kalau misalkan memang dia gatel, ya udah kita gatel balik gitu. Tapi aku rela loh, beneran. Kalau misalkan bisa dapetin dia, besok boleh nggak sih gue yang gercep duluan? Lu kan nggak nge-gym. Ini ya, kalau sama dia ya, sama dia. Kalau misalkan memang dia mau merawanin gue siap lepas perawan. Pertama, walaupun Ketinya mau segedong apapun, gue siap pecah perawan sama cowok itu. Itu ganteng, Bo. Sumpah itu ganteng. Pokoknya, pokoknya besok lah ya. Aku storyin ya, kalau misalnya aku kesana ya. Siapa tahu dia mau permisi sama Laras, dia mau kenalan sama Laras kan. Siapa tahu Otongnya mau, halo Laras, katanya. Udah capek aku live nih, udah berapa jam nih. Kayak orang gila berasa. 136 menit. 136 menit berapa jam, Dek? Gila, 2 jam lebih gue live. 136 menit, gila. Ini pemecah rekor. Enggak sih? Ya, sekarang itu Instagram bisa live 4 jam. Mampus nggak lo? Nggak takut jebol kakak, nggak apa-apa gue jebolin sama dia. Nggak apa-apa ya. Biar gue nggak jadi anniversary apa Meki gue. Gue pecahin perawan gue sama dia, nggak apa-apa. Malam-malam ditinggal suami. Ya kan, 2 jam lebih lo gue live lo geng. 1 jam lebih baru mana ada 137 menit. 60 69. Iya 2 jam lebih. 2 jam 7 menit. Amin, doain dong gue berjodoh sama dia. Ayo ya, gue mau berdoa nih, kalian tukang aminin ya. Ya Allah Tuhanku, di depan netizen yang barbar ini, yang doyan nontonin aku live kalau aku ngomongin kuntul, doyan di saat aku ngomongin seks, di saat aku giling-giling, ini netizen semuanya menjadi saksi kalau aku mendapatkan cowok yang aku suka tadi itu, aku siap pecah perawan, aku siap dijebol, aku siap dikenalin sama otongnya, Laras siap lahir batin. Amin. Ayo aminin semuanya. Ayo aminin ya, mudah-mudahan ini jodohku ya. Mudah-mudahan ini jodohku.
Pokoknya kalau misalkan aku janji sama kalian nih, kalau dia jadi jodohku, aku live setiap hari. Aku live setiap hari. Aku live sambil ngewong sama dia. Kayak gitu. Aku live sama dia pokoknya. Aku lagi berduaan sama dia, aku live. Aku ngewong, aku live pokoknya. Tahajud dong. Lah, tahajudin kakak lah. suruh olah aja tahajudin. Lah, tahajudin. Olah nih. Orang suruh biasa lah doain kakak makanya biar dapat bule kaya. Padahal udah sering olah bilang, lah rajin-rajin sholat, doain kakakmu ini dapat bule kaya. Kalau enggak kamu berdoa biar kamu dapat bule kaya. Biar kakak enak, bilang bisa numpang-numpang hidup kan. Kayak begitu. Yakin dia bule kaya kakak, jangan karena cakep aja. Nggak tahu sih ya, tapi rata-rata yang nge-gym di Soham itu pasti berduit, walaupun nggak kaya-kaya banget, karena untuk jadi member di Soham aja itu lumayan mahal sayang ya, lumayan mahal dibanding gym-gym yang lain. Terus itu baru sih, dia baru tadi gue lihat. Selama ini gue di gym di Soham, baru tadi gue ngeliat dia. Yang kaos ungu tadi bukan, itu inceran gue udah basi. Itu rela gue ikhlasin buat Udun kayak buat siapa kayak nggak apa-apa. Ada satu tadi sebelum gue live, itu ganteng beneran. Udun baru datang, dia baru selesai, terus dia pergi ke spa, terus gue pergi ke restoran makan.